Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak penjelasan berikut ini mengenai langkah-langkah audit pajak. Langkah yang pertama yaitu penugasan atau persetujuan atau instruksi pemeriksaan. Penugasan pemeriksaan tersebut dapat berasal dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Langkah yang kedua yaitu perencanaan pemeriksaan dan audit program. Kepala Unit Pemeriksa Pajak atau UP2 harus membuat nota dinas penunjukan supervisor untuk menyusun usulan rencana pemeriksaan setelah menerima instruksi pemeriksaan. Nah, berdasarkan nota dinas tersebut, supervisor menyusun kertas kerja pemeriksaan identifikasi masalah untuk menentukan pos-pos SPT atau turunannya yang akan diperiksa dan perlu dilakukan pengujian. Langkah yang ketiga yaitu penerbitan surat perintah pemeriksaan dan pemberitahuan ke wajib pajak. Kepala UP2 harus menerbitkan SP2 setelah usulan rencana pemeriksaan disetujui. Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa pajak kepada wajib pajak yang diperiksa. 4. Peminjaman dokumen. Wajib pajak wajib meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa untuk pelaksanaan pemeriksaan dalam jangka waktu 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman. Peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. 5. Pelaksanaan pengujian. Pemeriksa mencatat kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dalam kertas kerja pemeriksaan dengan metode dan teknik pemeriksaan yang telah ditetapkan. Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. 6. Pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP. Hasil pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan harus disampaikan secara langsung oleh pemeriksa pajak atau melalui kurir, dan apabila untuk daerah tertentu, penyampaian secara langsung dianggap tidak efisien. 7. Pembahasan akhir dengan wajib pajak closing conference. Dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dan penyampaian lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan serta hadir dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak wajib pajak menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. 8. Berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Setelah dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan ditandatangani oleh pemeriksa dan wajib pajak. Dalam hal wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa membuat surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Selanjutnya di poin 9 yaitu laporan hasil pemeriksaan, yang mana setiap prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan serta simpulan yang diambil sehubungan dengan fakta dan data yang ditemukan dalam pemeriksaan harus dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Selanjutnya yang ke-10 yaitu nota hitung, yang mana surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak diterbitkan berdasarkan nota perhitungan. Satu nota perhitungan untuk satu surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Yang ke-11 yaitu surat ketetapan pajak, yang mana nota perhitungan menjadi dasar penerbitan surat ketetapan pajak yang merupakan produk akhir dari pemeriksaan yang dilakukan.